Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal-soal pada tryout yang pertama untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian sekolah tahun 2022. Untuk itu, kalian harus menguasai materi-materi kelas 7 dan 8. Untuk kelas 7, materinya adalah pengukuran, kalor, perubahan fisika dan kimia, lalu pemisahan campuran. Sedangkan untuk kelas 8, gerak lurus, usaha, pesawat sederhana, getaran gelombang, dan bunyi. Baik, untuk soal yang pertama. Seorang anak menimbang dua buah benda dengan menggunakan neraca seperti gambar ini. Agar neraca seimbang, nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piringan B adalah, perhatikan untuk gambar ini adalah neraca yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kalian harus mengingat agar neraca seimbang adalah massa di sebelah kiri harus sama dengan massa di sebelah kanan. Untuk massa di sebelah kiri tertulis di soal 1,5 kg. Kita ubah ke dalam gram jadi 1.500 gram harus sama dengan massa di sebelah kanan. Tertulis di sini 250 gram ditambah 250 gram ditambah X. X adalah anak timbangan yang harus kita tambahkan di B, yang kita cari nilainya. Maka nilai X adalah 1.500 gram dikurangi 500 gram. Jadi anak timbangan yang harus ditambahkan ke piringan B adalah 1.000 gram. Soal nomor 2 yaitu soal kalor. Perhatikan grafik pemanasan es berikut ini. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es menjadi air seluruhnya pada titik leburnya, yaitu, ingat, jika yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan untuk es menjadi air seluruhnya pada titik lebur, artinya prosesnya dari A ke B ke C. Mungkin proses di soal itu tidak dituliskan, tetapi kamu harus tahu bahwa titik lebur itu adalah 0 derajat Celcius untuk es. Nah, pertama kita harus menganalisa grafik dari A ke B itu memerlukan kalor. Tetapi kalor yang dibutuhkan itu untuk mengubah suhunya. Sehingga rumus kalor yang digunakan adalah macet atau M kali C kali delta T. M-nya itu adalah massa, C yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Karena titik dari A ke B, zatnya masih berupa es, dikalikan perubahan suhu. Maka kita masukkan data yang diketahui, ingat harus dihitung dalam satuan internasional. Jadi 200 gram kita ubah ke kilogram. 0,2 kg dikalikan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan 10 derajat Celcius. Hasilnya adalah 4200 Joule. Kemudian kita tinjau grafik dari B ke C, di mana grafiknya itu garis mendatar, artinya tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud. Wujudnya yaitu titik B es menjadi air atau zat cair. Jadi prosesnya adalah melebur atau mencair, sehingga kalor yang dibutuhkan kita gunakan rumus Q sama dengan M kali L, di mana M itu adalah massa, sedangkan L adalah kalor lebur es, yaitu 336.000 Joule per kilogram. Lalu kita masukkan data yang diketahui, massanya sama, 0,2 kg dikalikan 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya yaitu 67.200 Joule. Karena yang ditanyakan adalah proses dari A menuju C, maka kita jumlahkan seluruh kalor yang diperlukan. Jadi hasilnya 71.400 Joule. Soal berikutnya mengenai gerak lurus, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah mobil sedang mengalami kebocoran oli, berjalan pada lintasan garis lurus dari P ke S, sehingga terbentuk pola tetesan oli di jalan. Hubungan grafik kecepatan terhadap waktu dari P ke S adalah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menganalisa jarak antar titiknya. Cara membacanya adalah searah dengan gerak benda. Jadi kita perhatikan, kita mulai dari titik P,
P menuju ke Q, perhatikan titiknya, asalnya rapat, lama-kelamaan merenggang. Artinya dari P ke Q itu mengalami GLBB dipercepat dengan velocity atau kecepatan bertambah secara teratur. Jadi grafiknya akan naik. Ya, perhatikan jawaban yang B, grafiknya akan naik secara linear. Kemudian dari Q ke R, kalau kita perhatikan jarak antar titiknya itu sama. Sehingga dapat disimpulkan gerak benda dari Q menuju ke R adalah secara GLB, gerak lurus beraturan, dengan ciri-ciri velocity-nya atau kecepatannya tetap. Sehingga jika kita gambarkan grafiknya berupa garis mendatar. Kemudian kita analisa yang terakhir, titik R menuju S, di mana asalnya renggang menjadi rapat. Sehingga dapat disimpulkan gerak dari R menuju S adalah GLBB diperlambat dengan velocity berkurang, artinya grafik kecepatan terhadap waktunya menurun, sehingga jawabannya B. Berikutnya soal mengenai usaha. Dua buah gaya bekerja pada balok seperti gambar. Benda berpindah dari A ke B. Perhatikan di sini ada dua buah gaya yang bekerja pada benda. Sehingga untuk menghitung nilai usaha kita harus cari dulu nilai resultan gaya. Resultan gaya itu adalah gabungan gaya. Ingat, resultan gaya itu dihitung berdasarkan gaya yang arah ke kanan dikurangi gaya yang arah ke kiri. Yaitu 50 dikurangi 10 baru dikalikan perpindahannya, yaitu 1,5 meter. Diambil dari 150 cm kita ubah menjadi satuan internasional. Jadi jawabannya adalah 40 dikali 1,5. Hasilnya 60 joule. Soal berikutnya mengenai pesawat sederhana yaitu tuas, sebatang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali. Jarak antar lubang dengan lubang lainnya adalah sama. Dan pada lubang digantung 3 beban seperti tampak pada gambar. Agar posisi batang besi menjadi seimbang, dapat dilakukan dengan menempatkan beban. Untuk menjawab soal ini, kalian harus menganalisa dari jawaban yang telah disediakan. Misalnya kita analisa jawaban yang C. Jika P di lubang nomor 3 dan QR di lubang nomor 9, maka ingat perbandingan LK dan LB harus sama dengan perbandingan W dan F. Maka kita cari seperti ini. LK per LB adalah 4L per 2L. 4L diperoleh dari jarak lengan kuasa. Ya, dari titik tumpu menuju ke titik nomor 9 itu adalah 4 kali L. Ya, perhatikan di sini jaraknya yaitu 1L, 2L, 3L, 4L. Sedangkan LB-nya berdasarkan pilihan C, P itu dipindahkan ke lubang 3 sehingga LB-nya menjadi 2L. Jadi perbandingannya adalah 2:1. Kita akan membuktikan bahwa W per F-nya juga harus 2:1. Kita akan analisa, perhatikan pilihan yang C, P di lubang 3 dan QR di lubang 9. Jadi QR-nya itu kita gabung di lubang 9, artinya menjadi 60 Newton. Jadi perbandingan antara W per F yaitu 120 dibagi 60, nilai perbandingannya adalah 2:1. Jadi nilai LK per LB itu sama dengan W per F. Sehingga tuas akan menjadi seimbang karena nilai perbandingannya sama. Soal nomor 6 yaitu soal mengenai getaran. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, B, C, BA adalah 2 second. Dengan jarak AC adalah 6 cm. Perhatikan pada gambar. Hitunglah frekuensi dan amplitudo getaran bandul tersebut. Untuk menjawab soal ini, kalian harus paham betul mengenai pengertian satu getaran. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik semula. Misalnya benda ini bergerak mulai dari A, maka satu getaran itu adalah gerakan dari A ke B ke C ke B lalu kembali lagi ke A. Sehingga di soal ini diketahui
getaran dari A, B, C, BA adalah 2 second. Maka 2 second adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh 1 kali getaran. Nah, berikutnya kalian harus paham betul mengenai perbedaan frekuensi dan periode. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh 1 kali getaran. Nah, rumus dari frekuensi itu sendiri adalah N per T, sedangkan rumus periode kebalikannya yaitu T per N. N adalah jumlah getaran yang dibentuk, T itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai N kali getaran. Perhatikan di soal, N-nya adalah dari A, B, C, BA adalah 1 getaran, sehingga dapat ditulis 1, kemudian T-nya adalah 2 second, jadi 1 bagi 2 adalah 0,5 Hz. Kemudian periodenya, jika ditanyakan, kita gunakan rumus T per N. T-nya ada 2 dibagi 1, yaitu 2 second. Kemudian pengertian amplitudo adalah jarak yang diukur dari titik seimbang ke salah satu ujungnya, atau amplitudo adalah simpangan maksimum. Untuk simpangan maksimum diukur dari titik seimbang yaitu titik B menuju ke C atau titik B menuju ke A. Di soal diketahui dari A ke C adalah 6 cm, sehingga amplitudonya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3 cm. Soal selanjutnya mengenai tuas, batang besi sepanjang 100 cm digantung dengan tali, seperti gambar ini. Agar posisi batang besi menjadi seimbang, yang dapat kita lakukan adalah, ingat untuk soal tuas, kalian harus tahu konsepnya, bahwa syarat keseimbangannya adalah perbandingan antara LK per LB harus sama dengan W per F. Dimana jika di soal ini belum dituliskan W dan F-nya, kita dapat menentukan sendiri W dan F-nya. Misalnya titik P adalah W, berat benda, sedangkan Q adalah F. Sehingga 40 cm adalah LB, 20 cm adalah LK. Kemudian jika kita analisa dari soal, maka perbandingan W per F-nya adalah 80 Newton dibagi 20 Newton. 80 Newton ini diperoleh dari berat benda. Ini yang diketahui massa ya. Jadi hitung dulu beratnya dikalikan percepatan gravitasi. Jadi 80 per 40 adalah 4:1. Maka perbandingan LK dan LB harus 4:1. Sedangkan jika kita lihat perbandingan LK dan LB, jika kita bagikan 20 dibagi 40 adalah 1/2. Tentu saja tidak seimbang, sehingga tuasnya akan berat sebelah. Maka jika kita lihat jawaban C, P adalah 30 cm menjauhi K dan Q adalah 20 cm mendekati K. Jadi kita akan atur di mana nilai LK dan LB-nya. Nah, untuk P digeser 30 cm menjauhi K, berarti P ini mendekati titik tumpuk. Artinya, lengan bebannya menjadi 10 cm. Sedangkan LK-nya adalah digeser 20 cm mendekati L. Artinya, LK-nya bertambah menjadi 40 cm. Maka, jika kita bandingkan, LK per LB adalah 4:1. Jadi, jawabannya adalah C. Atau kita bisa menghitung juga nilai usahanya. Ya, seperti ini. W dikali LB harus sama dengan F dikali LK. Di mana W-nya itu 80 cm. 80 Newton dikalikan 0,1 meter, kita ubah dari sini, harus sama dengan 20 Newton dikali 0,4. Nah, maka nilai usaha yang dilakukannya sama. Soal selanjutnya adalah, perhatikan gambar ini. Sebuah bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Yang ditanyakan adalah frekuensi, periode, dan amplitudo. Ingat, rumus dari frekuensi adalah N per T. N adalah jumlah getaran, T adalah waktu. Di soal jumlah getarannya adalah 10 kali, jadi 10 dibagi 5. Jadi frekuensinya 2 Hz. Sedangkan rumus periode kebalikannya dari rumus frekuensi. T dibagi N, T-nya 5, N-nya 10. Jadi periodenya 0,5. Kemudian amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbang.
Jika di soal dari K ke M adalah 20 cm, maka amplitudonya setengah dari 20, jadi 10 cm. Kemudian soal mengenai pemantulan gelombang bunyi. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut, R dan S seperti gambar. Bunyi pantul dari S tertangkap kembali 2 second sesudah sinyal dipancarkan, dan bunyi pantul R ditangkap kembali dari kapal 3,5 second sesudah dipancarkan. Jika cepat lambat bunyi di dalam air saat itu 1500 meter per second, selisih kedalaman R dan S adalah: pertama, kamu harus menghitung menggunakan rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2, di mana V itu adalah kecepatan atau cepat lambat, yaitu 1500, T adalah waktu yang diperlukan, yaitu waktu bolak-balik, karena di titik S, time-nya adalah 2 second, jadi 2 dibagi 2. 2 dengan 2 bisa dicoret, jadi hasilnya 1500 meter. Kemudian kedalaman di titik R kita gunakan rumus yang sama, 1500 dikali time bolak-baliknya adalah 3,5 dibagi 2. Hasilnya 2650. Jadi selisih dari kedalamannya adalah 1125 meter. Soal selanjutnya, coba kalian perhatikan. Kandungan narkotika pada urin dapat diuji dengan menggunakan metode kromatografi. Metode kromatografi salah satunya digunakan untuk menguji kandungan narkotika atau memisahkan campuran zat warna seperti ini. Ini merupakan salah satu praktikumnya. Kemudian destilasi itu untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih, seperti memisahkan air dengan alkohol. Kemudian berikutnya, sentrifugasi itu adalah untuk memisahkan zat padat dengan zat cair dengan cara diputar. Seperti ini. Salah satunya untuk memisahkan antara sel darah merah dengan plasma darah. Berikutnya, perhatikan beberapa perubahan materi. Perubahan materi yang termasuk perubahan kimia. Ingat, perubahan kimia adalah perubahan yang disertai dengan zat baru, ya, atau mengalami perubahan zat baru. Contohnya adalah nomor 1 dan 4. Soal selanjutnya berikut ini yang tidak menunjukkan ciri terjadinya perubahan kimia adalah, jawabannya adalah C. Ingat, perubahan kimia itu disertai dengan terbentuknya zat baru, sehingga ciri-cirinya dapat terbentuknya gas atau endapan dan juga meningkatnya suhu. Ini adalah contoh-contoh dari perubahan kimia, sedangkan ini adalah contoh dari perubahan fisika. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai soal-soal tryout yang pertama. Semoga kalian dapat memahaminya. Tuhan memberkati.